Sekarang kita akan berlanjut ke bagian utama dari aplikasi ini, yaitu pengisian di bagian database karyawannya. Ya, perhatikan ini masih kosong. Dan di bagian kolom awal di sini ya, sebelah kiri, ini adalah kolom setup dari karyawan itu sendiri atau isian awal dari karyawan itu sendiri. Bisa dimulai dari pengisian nomor induk karyawan di sini. Misalnya kita pilih nomor induk karyawannya NK001. Setelah itu kita isikan namanya. Ya, kalau ada 3 nama diisikan 3 baris. Kalau hanya 2 nama cukup diisikan 2, misalnya di sini ya, awal dan akhir. Setelah itu dipilih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian tempat tanggal lahir. Misal tanggal lahirnya 9 Januari 80. Tempat lahirnya di Bandung. Ya, diisikan, diketik saja. Kemudian statusnya kawin atau tidak kawin. Ya, perhatikan ini status pada saat bergabung dengan perusahaan, bukan status pada saat payroll itu berjalan, karena mungkin berbeda. Ya. Kemudian di sini karena tanggungannya belum ada, berarti ini bisa dikosongkan. Kemudian diisi berikutnya nomor identitas. KTP 1234 ya, 16 digit biasanya, silakan diisi. Nah, untuk NPWP tadi sama seperti di bagian setup pengisian NPWP sudah ada formatting tersendiri. Ini saya ambil contoh saja yang sama. Bagi karyawan 1, NPWP dimasukkan. Kemudian SIM, kemudian paspor. Kemudian alamat bisa diisi di sini Jalan Bebas ya, Kota Bandung misalnya, Provinsi Jawa Barat. Kemudian kode posnya, ya. Telepon diisi, telepon rumah, mobile, email. Kemudian jika ada catatan bisa diisikan catatannya di sini. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah aplikasi khusus untuk payroll, bukan khusus database karyawan. Jadi tidak semua informasi detail karyawannya dimasukkan di sini. Setelah itu kita bisa isikan tanggal bergabungnya, misalnya tanggal bergabungnya 8 Maret 20. Perhatian di sini lagi untuk tanggal ya. Perhatikan untuk tanggal di sini. Ini tanggal harus dipastikan pengisiannya formatnya tanggal. Jadi jangan diisikan, kalau formatnya tanggal betul, maka kan seperti ini tampilannya ya. Perhatikan, 9 Januari 1980, 01-nya di depan, 09-nya di tengah, 1980-nya di akhir. Demikian juga di sini. Jadi cukup diisi 8 Maret 2020. Jangan diisikan 8 Maret 2020. Perhatikan pada saat mengisi 8 Maret, di sini tidak terbaca sebagai tanggal karena ini teks. Jadi diisikan saja 8 Maret ya, karena dalam bahasa Inggris itu MARCH. Nah, pada saat seperti ini dia akan berubah secara otomatis. Kemudian tanggal resign-nya bisa dikosongkan, status karyawannya tetap atau tidak tetap. Kemudian departemennya bisa diisikan misalnya departemen logistik, jabatan, supervisor, staff atau apapun. Kemudian golongan gajinya tadi kita sudah set, grade 1, grade 2 dan seterusnya. Keterangan gajinya bisa ditambahkan keterangan ya. Jadi di sini kenapa ada tulisannya di sini naik atau tetap? Karena misalnya dalam 1 tahun ini ada kenaikan gaji, maka mungkin perlu di bulannya pada saat naik nanti diberikan tanda bahwa itu ada kenaikan gaji hanya untuk penanda. Kemudian frekuensi penerimaan gaji harian, mingguan, bulanan. Misal pernikahan dia akan mengambil karena pada saat awal. Nah, jumlah tanggungan otomatis ya ini 0 pada saat awal. Kemudian apakah perhitungan PPh-nya digabung atau tidak? Di sini bisa dipilih ya atau tidak. Ya. Jadi ini pada saat awal. Perhatikan tadi kan bergabungnya 2020, sedangkan ini perhitungannya untuk 2024. Mungkin sudah ada perubahan. Sebagai contoh mungkin departemennya sudah bukan logistik, jabatannya juga mungkin sudah manajer, kemudian grade gajinya sudah berubah, kemudian
status pernikahannya mungkin sudah menikah, ya, itu nanti diisikan di masing-masing bulan di tahun payroll ini, yaitu 2024. Kemudian kita masuk ke komponen gaji, ya. Kita selesaikan dulu setup dari database karyawannya. Jadi di sini kita masukkan dulu komponen gajinya apa saja. Jadi misalnya gaji pokok. Kemudian berikutnya ada tunjangan makan, ya. Kemudian ada tunjangan transport, kemudian BPJS K, BPJS P. Mungkin teman-teman maksudnya BPJS K, BPJS P ini apa? BPJS K itu ditanggung oleh karyawan, BPJS yang P ini ditanggung oleh perusahaan. Jadi kan kadang-kadang biar karyawan itu secara gaji tidak dipotong, tidak ada potongan BPJS, dimasukkan dua-duanya. Jadi yang perusahaan memang udah kewajiban perusahaan, nah yang karyawan ditambahkan sehingga pada saat potongan itu sebenarnya bukan sebagai potongan gaji, tapi menetralkan, ya. Oke, kemudian di sini gaji pokok statusnya tetap. Tunjangan makan misalnya harian, ya. Kemudian tunjangan transport juga misalnya harian. BPJS kesehatan persentase. Ini juga persentase. Kemudian dimasukkan di sini, ini adalah mana yang berhubungan dengan objek pajak. Di sini dimasukkan P. Jadi yang masuk dalam perhitungan pajak di sini dipilih dengan huruf P. Yang tidak masuk ya dikosongkan. Ya. Tadi adalah masuk ke besaran gaji rate-nya. Yang dimaksud rate ini bukan perhitungan totalnya, tapi referensi untuk perhitungan akhirnya. Jadi kan makanya sini ada tetap, ada harian, ada persentase. Rate ini adalah besaran. Kalau tetap, itu berarti tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan atau tidak ada parameter, ada perubahan. Jadi misalnya gaji 4 juta, ya kita masukkan saja di sini 4 juta gaji pokoknya. Tidak ada perubahan. Sehingga nanti kalau kita lihat, di total gajinya ya 4 juta. Ya. Kemudian tunjangan makan ini misalnya berdasarkan kehadiran dan harian. Misalnya bulan Januari ada 26 hari dia masuk. Ini 26 hari dia masuk, tapi rate-nya berapa per sekali makan. Misalnya per sekali makan rate-nya 50.000. Ya. Kemudian transport, per sekali transport misalnya 25.000. Ya. Jadi diisikan rate-nya di sini. Ya. Kemudian persentase. Ini rate terhadap persentasenya. Patokannya apa? Terhadap gaji pokok atau terhadap apa? Kalau terhadap gaji pokok ya kita isikan di sini. Ya. Kalau terhadap gaji pokok dan tunjangan ya tinggal ditambahkan tunjangan tetapnya berapa. Jadi bisa diisikan di sini untuk angka totalnya. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, di sini bukan total dari angka-angka ini, tapi ini rate-nya. Ya. Kalau diperhatikan, yang tetap muncul, yang lain belum muncul karena kita belum menentukan nilai jumlah harinya dan persentasenya. Kemudian di sini kita masukkan tunjangan makan hariannya. Tadi kan di atas rate-nya. Maka di sini kita bisa isikan jumlah harinya misalnya 26 hari. Kemudian di sini juga 26 hari. Oke, kita lihat di bawah ini sudah akan dikalikan secara otomatis. Ya. Nah, kemudian untuk BPJS. Nah, di sini kita bisa lihat ke tabelnya tadi. Kita lihat di tabel asuransi tadi, kesehatan 4%, perusahaan 1%, karyawan. Jadi 4 dan 1. Maka kalau kita masukkan ke daftar karyawan di sini, kita bisa masukkan yang karyawan ini berapa tadi? 1%. Kemudian yang perusahaan 4%. Oke. Begitu kita isikan seperti ini, maka angka perhitungannya sudah muncul di sini sehingga besaran gaji totalnya adalah 6150. Gaji kotor ya. Setelah itu kita bisa memasukkan potongannya.
sama seperti besaran gaji tadi, di atas adalah bagian rate. Misalnya kita masukkan potongannya kalau ada BPJS kesehatan yang karyawan. Perhatikan kalau BPJS kesehatan secara tabel, secara aturan pajak dia tidak masuk. Yang masuk adalah jaminan hari tua, JHT karyawan. Nah, ini adalah objek pajak. Dan hitungannya adalah persentase. Jadi kalau kita mau menghitung, rate-nya adalah sama, kita masukkan angkanya manual 4 juta di sini. Oke. Sudah masuk di sini. Kemudian kita tentukan rate-nya. Tadi yang karyawan 1%. Kalau JHT karyawan kita lihat di tabelnya dulu. JHT 2%. Oke. Masuk lagi di sini 2%. Ya. Jadi setelah 2%, angka sudah akan terhitung otomatis sehingga ini adalah potongannya. Ya. Setelah itu kita bisa melihat bahwa THP-nya adalah sekian. Tanggal pembayaran ini kita bisa isi. Tanggal pembayaran kita bisa isi, misal pembayarannya adalah 28 Januari, sama perhatikan format tanggal 24 ya. Jadi dia akan berubah secara otomatis menjadi format tanggal kalau penulisan tanggalnya betul. Kemudian cara pembayaran, misalnya transfer bank, kita tulis saja transfer. Kemudian banknya, di sini untuk referensi misalnya kita nama banknya BCA, nama rekeningnya, kemudian nomor rekeningnya 123456789, BCA ada 10 angka ya. Jadi kalau ingin mengcopy, kita bisa ngambil di sini, Ctrl C, pasnya spesial ya, as values ya, ini, atau langsung aja ini ada yang angka di sini. Kenapa as values? Agar formatnya tetap terjaga ya. Di sini ada nomor slip gaji atau kwitansi ya. Ini bebas karena ini hanya untuk referensi saja. Oke, status pembayaran misalnya sudah tertransfer atau belum, terutang atau sudah terbayar. Ya. Jadi ini kalau pembayarannya misalnya tidak menggunakan transfer bank, tapi tunai, bisa dicatat nomor kwitansinya di sini. Kemudian file kwitansi. Jadi nanti kalau slip gajinya sudah dicetak, maka kita bisa bukan membackup, tapi menghubungkan file tadi dengan Excel ini. Jadi kalau kita mau buka filenya, bisa langsung dari file ini tanpa harus mencari terlebih dahulu di folder karyawan. Saya berikan contoh. Bagi contoh di sini kita masuk ke salah satu slip ya. Salah satu slip gaji tanpa tanda tangan. Ini saya masukkan dulu misalnya periode ini ya. Nama karyawannya adalah yang pertama ya. Ini ya, ini sudah otomatis. Ini misalnya mau dicetak. Kalau kita cetak di sini, misalnya formatnya udah Adobe PDF. Jadi print. Jadi pada saat data karyawan tadi, file kwitansinya atau file slip gaji. Jadi insert ya, kemudian link. Di sini kita bisa cari file bagian pictures. Oke, file karyawan. Nah, ini kita pilih ya. Pada saat kita oke, nanti akan muncul linknya di sini. Jadi kalau linknya ini kemudian kita klik, dia akan langsung membuka file PDF-nya ya, karena tadi save-nya sebagai PDF. Otomatis ya. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian PPh 21.
Sebelum kita masuk ke PPh 21, kita rapikan terlebih dahulu bagian kolom paling atas sebagai penanda untuk perhitungan PPh 21. Di sini kita bisa isi misalnya kolom 1 status karyawannya masih tetap, departemennya masih logistik, kemudian jabatan posisinya juga misalnya masih atau anggap menjadi manajer ya. Kemudian keterangan gajinya ini adalah masih tetap, anggap di awalnya tetap ya, karena ini kan awal tahun. Kemudian penerimaan gaji masih bulanan, statusnya misal tidak kawin, masih tidak kawin, 0, kemudian PPh digabung ini tidak. Ya. Kalau ini sudah kita isi, maka kita bisa melihat bahwa di bagian PPh 21 itu pajaknya akan dihitung secara otomatis. Jadi di sini terlihat total gaji bersihnya sekian, di mana satu hal yang perlu diperhatikan di sini gaji kotor maupun total potongan itu akan menjumlahkan nilai gaji dan potongan yang sebelah kirinya ditandai dengan huruf P. Ya, jadi akan direkap secara otomatis di sini. Kemudian biaya jabatan ini defaultnya biasanya tidak masuk dalam potongan sehingga perlu ditambahkan. Kemudian golongan PTKP dan besaran PTKP-nya di sini dalam 1 tahun ya akan muncul. Kemudian di sini akan terlihat PPh terhutangnya jika menggunakan aturan yang tahun 2023 adalah sekian. Kemudian karena ini sudah masuk aturan yang baru 2024 menggunakan TER, maka masuk dalam kategori TER A ya. Jadi hanya dihitung berdasarkan gaji kotor saja yang ini ya. Jadi TER A, reternya berapa, kemudian PPh terhutangnya sekian. Perhatikan bahwa perhitungan ini akan bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung komposisi dari gaji kotornya sendiri. Ya. Jadi jangan heran kadang-kadang ada yang potongannya dirasa lebih besar, ada yang potongannya menjadi lebih kecil, tapi sebenarnya nanti di akhir tahun ini akan di net off ya, sehingga akan terlihat sebenarnya dibayarkan itu sebenarnya sama. Hanya kadang-kadang ujung-ujungnya harus diperencanakan akan lebih bayar atau kurang bayar. Kemudian ini untuk status pembayarannya, misalnya sudah terbayar, tanggal store-nya tanggal berapa, misalnya ini Januari, misalnya PPh masa di tanggal 10 Februari, ya, misal ya. Kemudian file bukti potongnya sama dengan tadi cara menyimpan file untuk yang kwitansi tadi atau slip gaji. Kita tinggal pilih insert link, kemudian pilih filenya, nanti otomatis linknya akan muncul dan begitu kita klik, dia akan langsung menampilkan filenya dalam bentuk dokumennya apa gitu, itu Word atau PDF, yang umum biasanya PDF ya. Oke, jadi ini kita sudah untuk bulan Januari. Ya. Tapi satu hal, kalau memang mau menggunakan ini untuk tahun 2023, di bagian perhitungan PPh 21 di sini ada perhitungan untuk 1 tahun. Ya. Di sini ada kolom, yang di sini kolom X dan kolom Y. Kolom X ini dia akan menghitung, jadi kalau tahun 2023 itu hitungan di awal tahun. Jadi PPh bulanannya berdasarkan hitungan dari awal tahun sampai akhir tahun nilainya berapa, kemudian ada hitung-hitungannya muncullah angka ini. Ya, di mana di sini dilihat PPh bulan 1 sampai 11 adalah nilainya sekian, di akhir tahun nanti munculnya nilainya sekian. Perhatikan di sini di akhir tahun angkanya belum muncul semua karena kan belum diisi ya. Jadi ini memang sudah betul-betul merekap dari bulan 1 sampai bulan 12. Ya, jadi bisa dilihat di sini perbandingannya. Oke, dan hubungi dengan tadi untuk perencanaan. Jadi teman-teman bisa ya mengcopy di sini. Di-copy saja ke kanan. Kalau di sini tidak apa-apa ya. Mengcopy paste. Ya. Oke. Karena kemudian dilanjutkan di sini ya. Ini juga sama, kita tinggal copy paste saja di sini ya, angka ya. Jadi bagian jadi copy.
Dan kalau mau pada saat perjalanannya ada kategori tambahan, tinggal ditambahkan kategorinya di sini dan diisikan pada saat bulannya. Sebagai contoh, di sini ada misalnya tunjangan THR. Ya, tunjangan THR ini misalnya tetap masuk objek pajak, tapi dia munculnya di Maret dan 1 bulan gaji. Ya, ini. Oke, ini juga sama, tinggal di copy. Oh, tadi ini tunjangan THR sifatnya tetap, jadi sehingga tidak ada yang perlu dirubah. Nah, kemudian kita bisa copy yang ini rate berikutnya ke kanan. Demikian juga, ini angka sudah muncul semua, perhatikan tunjangan THR juga sudah muncul karena tetap, jadi tidak ada perkalian dengan yang lain-lain. Di sini juga kita copy ke sini. Ya. Persentasenya kita copy sekarang ke kanan. Oke, angkanya sekarang ini kita copy. Yang ini kita copy ya, karena ini kan sifatnya rekeningnya anggap sama ya. Kemudian status pembayaran, kalau misalnya belum terbayar, ya kita tulis saja terutang di sini karena kita mau buat rencana, kita tulis saja terutang semua di sini. Oke, semua sudah muncul ternya, status pembayaran juga ini masih terutang, kita tulis terutang. Oke, perhatikan di sini bahwa kalau kita mengikuti pola dari perhitungan pajak 2023, maka di sini pada saat bulan akhir kurang bayarnya adalah 251.000. Ya. Tapi kalau kita mengikuti pola yang TER ini, ya, di mana sudah dibayarkan sekian, maka di sini kekurangan bayarnya adalah 45.000. Yang perlu diperhatikan di sini ada perubahan terhadap PKP-nya. Nilai PKP-nya berubah. Sehingga kenapa ada perubahan? Karena tadi kan kita pada saat awal tidak dimasukkan THR-nya. Pada saat THR itu dimunculkan, maka nilai pajaknya itu menjadi lebih besar. Tapi kalau misalnya memang THR atau bonus mau dihitung di awal, kita bisa masukkan di sini. Tadi 4 jutanya. Ini akan berubah lagi semua hitungan terhadap hitungan yang berdasarkan aturan 2023. Ya. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk pengisian data payroll karyawan.